Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk pertemuan perkuliahan hari ini, kita akan berbicara tentang komposisi penduduk. Jadi, untuk pertemuan pertama, kedua, kita sudah belajar tentang apa itu demografi, sejarah demografi, dan teori-teori kependudukan. Nah, sekarang di dalam pertemuan ketiga ini kita akan bicara tentang komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Kenapa harus belajar komposisi penduduk? Ini adalah tujuan dari mahasiswa. Kenapa harus mempelajari komposisi penduduk? Yaitu mahasiswa mampu memahami dan memanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan. Jadi, dalam satu perencanaan pembangunan itu selalu menggunakan data-data kependudukan sebagai data dasar dan yang harus dimiliki oleh seorang perencana pembangunan. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui juga tentang beberapa sumber, ya. Jadi kita belajar tentang komposisi penduduk ini tidak hanya mengandalkan dari pertemuan-pertemuan di kelas, ya, akan tetapi kita juga harus banyak membaca. Di sini ada beberapa literatur yang digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran khususnya berkaitan dengan komposisi penduduk. Ada beberapa buku berkaitan dengan demografi, yaitu salah satunya adalah dasar-dasar demografi, itu yang penerbitnya UI, itu juga di dalamnya nanti akan berbicara tentang komposisi penduduk. Kemudian juga dari buku pengantar kependudukan, pengantar ilmu kependudukan dari Said Rusri, juga demikian juga di buku demografi dan kependudukan. Dari beberapa literatur itu bisa Anda baca, bisa Anda pahami di situ tentang apa itu komposisi penduduk. Anda bisa menggunakan data-data tersebut untuk mendukung kekayaan dalam melihat tentang komposisi penduduk, ya. Jadi Anda bisa memperkaya ilmu dengan membaca buku-buku tersebut, karena waktu yang cukup singkat untuk kita pertemuan di dalam kelas maupun via Zoom meeting ataupun via YouTube, maka sangat terbatas, maka perlu pengayaan dari literatur-literatur yang ada untuk mendukung tentang pemahaman tentang komposisi penduduk. Selanjutnya, apa itu komposisi penduduk? Kita selalu mendengar atau tidak asing lagi dengan istilah komposisi, ya. Di situ dalam satu misalnya kita melihat misalnya ada di dalam bungkus apapun, biasanya di situ ada dijelaskan tentang komposisi. Di situ ada bicara tentang komposisi apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sekarang apa itu komposisi penduduk? Nah, ini adalah komposisi penduduk menurut pengertian dari para ahli. Yang pertama yang dikemukakan oleh Sufyan Effendi. Komposisi penduduk adalah merupakan proses penyederhanaan data di dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Di sini ada penekanan dalam penyederhanaan data, ya. Jadi kalau kita biasanya penyelenggara survei misalnya dari BPS itu tuh mereka mengambil data dari lapangan, dari survei yang dilakukan di masyarakat, kemudian data yang ada yang mereka dapatkan itu bentuknya adalah masih data mentah. Orang akan membaca akan bingung karena terlalu banyak data yang ditampilkan di situ. Akan tetapi kemudian agar orang lain bisa mudah untuk memahaminya, ya, perlu diadakan pengelompokan atau penyederhanaan data. Ya, data-data tersebut kemudian dikelompokkan menurut kategori tertentu, ya, itu agar kita mudah untuk membacanya, ya. Jadi data tersebut dari data-data yang masih belum masih susah untuk dimengerti atau dipahami, tapi ketika data tersebut sudah dikelompokkan akan mudah untuk dipahami, ya. Jadi data tersebut lebih sederhana. Orang melihat saja sudah tahu tentang berapa jumlah dari penduduk dalam satu wilayah tersebut. Nah, kemudian juga menurut Said Rusri menjelaskan bahwa komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik
karakteristik yang sama. Nah, karakteristik yang sama itu karakteristik seperti apa? Nah, seperti misalnya menurut kelompok umur, menurut jenis kelamin, ya di sana dikelompokkan menurut karakteristik yang sama. Ya misalnya kelompok umur 0 sampai 4 tahun itu ada berapa, umur 5 sampai 9 tahun itu ada berapa, dikelompokkan ya dari data yang yang masih mentah, yang masih susah untuk dibaca, kemudian dikelompokkan per karakteristik tertentu ya, atau penggolongan kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini orang akan mudah untuk membacanya. Ini adalah yang disebut sebagai komposisi ya, jadi dikelompokkan menurut kelompok tertentu. Ini adalah menurut Said Rusli ya. Kemudian ini adalah contohnya, contoh dari apa yang disebut sebagai komposisi penduduk. Di sini ada dua variabel yang digunakan, yaitu variabel umur dan jenis kelamin. Jadi data yang ditampilkan di sini adalah data menurut kelompok umur dan kelompok jenis kelamin. Jenis kelamin dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan. Nah, dari data yang ditampilkan ini, dari tabel ini, kita akan tahu kelompok umur tertentu dengan jumlah laki-laki tertentu, jumlahnya berapa, perempuan berapa, dan jumlah totalnya berapa. Ini akan kelihatan ketika data tersebut sudah disederhanakan. Nah, ini adalah proses penyederhanaan data dengan mengelompokkan dalam karakteristik atau kategori-kategori tertentu. Nah, dalam hal ini, dalam tabel yang ditampilkan ini adalah kategori umur dan jenis kelamin. Nah, dari kategori tertentu tersebut, maka data tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh satu pengambil kebijakan dalam hal ini untuk merencanakan satu kegiatan pembangunan dalam satu wilayah, misalnya ya. Misalnya di sini ada kelompok tertentu. Kita akan melihat kelompok 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, dan seterusnya sampai umur lansia 75 tahun, 75 tahun ke atas. Nah, ini akan tergambar di sini. Nah, dari tampilan data ini, kita akan bisa memanfaatkan data-data tersebut. Misalnya kita kelompokkan umur 0 sampai 4. Ya, 0 sampai 4 itu adalah usia-usia balita. Nah, dari usia balita itu kira-kira apa? Kebutuhan apa yang diperlukan di sana? Misalnya adalah kebutuhan untuk imunisasi. Ya, imunisasi. Di sana ada banyak imunisasi yang diperlukan dalam mendukung kesehatan di usia balita. Nah, kebutuhan imunisasi. Nah, kebutuhan imunisasi itu berapa? Nah, ini kita bisa melihat datanya. Nah, dari data ini kita akan bisa merencanakan atau bisa memprediksikan kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang imunisasi berapa. Untuk kebutuhan misalnya diperlukan dalam satu wilayah itu berapa yang dibutuhkan untuk kesehatan balita. Nah, ini adalah data yang digunakan dalam data dasar ya, khususnya data dasar digunakan dalam satu perencanaan pembangunan. Begitu pula di sini kita melihat bahwa ada berapa usia produktif yang ada di sini. Ya, usia produktif adalah usia antara 15 tahun sampai umur 59 misalnya seperti itu ya. Kita lihat berapa usia produktif di sini. Jadi, kalau usia produktif itu apa yang dibutuhkan di sana? Salah satunya adalah lapangan kerja. Nah, apa yang mendukung lapangan kerja? Nah, ini kita bisa rencanakan kebutuhan-kebutuhan itu ketika melihat data komposisi penduduk. Nah, kenapa kita harus belajar tentang komposisi penduduk? Karena ini komposisi penduduk, umur, dan jenis kelamin itu merupakan data dasar dalam satu perencanaan kegiatan pembangunan. Tanpa mengetahui data atau jumlah penduduk dalam satu wilayah, maka kita tidak bisa merencanakan kebutuhan-kebutuhan dalam satu wilayah tersebut. Ya, kita hanya tanpa mengetahui kita hanya bisa gambaran dalam satu wilayah itu kita tidak bisa rencanakan ya tanpa mengetahui data yang ada. Karena apa? Karena kita
merencanakan satu kegiatan itu agar dimanfaatkan, ada manfaatnya untuk masyarakat. Tapi kalau kita tidak mengetahui jumlah jiwa dalam satu masyarakat, maka kita akan susah untuk merencanakan satu kegiatan pembangunan. Nah, nanti kita akan belajar dalam satu perencanaan kegiatan pembangunan itu apa saja. Paling tidak di sini Anda memahami tentang gambaran dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Begitu pula nanti ada kelompok pengelompokan dalam jenis lain, misalnya kelompok menurut agama. Di situ ada jumlah jiwa dalam pengelompokan menurut agama, misalnya agama Islam berapa, Kristen berapa, Hindu berapa, Buddha berapa. Nah, dari perencanaan, dari mengetahui komposisi penduduk menurut agama yang dianut, kita bisa merencanakan misalnya berapa kebutuhan tempat ibadah di satu wilayah tersebut, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah hal yang penting untuk diketahui dalam satu perencanaan kegiatan pembangunan. Nah, karena yang memanfaatkan pembangunan itu adalah manusia. Manusia itu tidak terlepas dari jumlah jiwa yang ada dalam satu wilayah yang akan kita bangun. Nah, ini yang kita perlu ketahui. Nah, selanjutnya dari data-data yang tadi ditampilkan ya, dari data komposisi menurut umur dan jenis kelamin, kita juga bisa tampilkan dalam satu bentuk lain. Dalam hal ini adalah piramida penduduk. Ya, kita sering mendengar istilah piramida penduduk. Nah, ini piramida penduduk ini untuk menggambarkan ya, untuk menggambarkan kira-kira posisi kita ada pada struktur umur apa? Umur muda kah, umur tua kah, umur produktif kah? Ya, jadi dari gambaran piramida tersebut kita akan tahu ya. Jadi kondisi wilayah kita adalah posisinya dalam kondisi yang mana. Nah, ini perlu untuk dilihat. Kalau data yang sebelumnya tadi kita lihat di sana bahwa jumlahnya sudah jelas jumlah jiwa dalam satu wilayah. Tetapi ketika melihat dalam kegiatan dalam tampilan piramida penduduk, maka akan ketahuan di situ jumlah pada kelompok tertentu ya, kelompok atau struktur umur tertentu. Misalnya jumlah laki-laki kita gambarkan di sebelah kiri dan jumlah perempuan di sebelah kanan. Nah, ini akan terlihat misalnya di bawah sendiri adalah merupakan kelompok umur atau kelompok usia muda. Ya, jadi penduduk pada usia muda adalah misalnya menggelembung di bawah. Itu artinya bahwa wilayah tersebut adalah posisinya adalah pada struktur umur muda. Begitu pula nanti ketika menggelembung di atas bahwa struktur umur tua. Di situ banyak lansia tinggal di situ. Nah, apa kira-kira perencanaan yang tepat untuk wilayah tersebut ketika kita melihat apa itu di dalam komposisi penduduk ya. Nah, makanya kalau melihat piramida penduduk itu kita bisa langsung tahu pasti gambaran kondisi wilayah dalam satu wilayah itu seperti apa. Apakah pada struktur umur tua, struktur umur muda, atau struktur umur produktif. Nah, ini menjadi hal yang penting ya untuk dilihat ya. Karena apa? Karena dengan gambaran piramida penduduk ini kita bisa langsung tahu ya tanpa kita di situ tanpa ada gambarannya secara detail, kita sudah tahu ya secara umum itu seperti apa gambaran dari struktur umur yang ada di situ. Nah, kemudian dalam piramida penduduk itu juga ada pengelompokan ya. Jadi ada kelompok ekspansif yaitu kelompok umur pada penduduk usia umur muda. Usia umur muda itu adalah mengelompok pada nanti akan bentuknya adalah menggelembung di bawah ya untuk usia muda. Usia muda itu di situ kira-kira nanti bisa ditentukan kebutuhan apa ya, biasanya umur 15 tahun ke bawah, yaitu di situ adalah kelompok-kelompok umur muda. Kemudian konstruktif yaitu kelompok umur pada kelompok umur muda jumlahnya lebih sedikit ya dibandingkan kelompok umur yang lainnya. Jadi bentuknya di bawah agak sedikit masuk ya dibandingkan yang lainnya lebih menggelembung.
Kemudian yang ketiga adalah pada kelompok stasioner, yaitu penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama ya. Jadi kelompok umur muda, kelompok umur produktif, dan kelompok umur tua itu hampir sama. Nah, itu adalah yang disebut kelompok umur stasioner. Nah, dari pengelompokan piramida penduduk ini juga akan menggambarkan kondisi wilayah kita, kondisinya seperti apa. Apakah memang di situ tuh tingkat kesejahteraan penduduknya seperti apa, itu bisa dilihat dari gambaran dari piramida yang ditampilkan, yaitu yang jadi di dalam piramida itu merupakan tampilan dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tadi ya, yang merupakan data dasar tersebut. Nah, itu bisa dilihat langsung dari gambaran piramida yang ada. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena apa? Karena tanpa kita melihat langsung, kita sudah tahu kondisi wilayah atau daerah tersebut pada wilayah mana. Kemudian apa sebenarnya manfaat mempelajari komposisi penduduk? Ya, tadi sudah saya singgung di muka bahwa dengan melihat komposisi penduduk itu akan kita bisa menjadi atau merencanakan satu kegiatan pembangunan dalam satu wilayah. Ya, jadi di sini pembangunan yang dilakukan itu bisa dari segi sosial, dari segi politik, dari segi fisiknya juga itu bisa kita rencanakan dengan melihat komposisi penduduk yang ada. Ya, tadi saya sudah contohkan bahwa di sana misalnya tadi ketika dalam satu wilayah itu jumlah usia produktif tinggi, kira-kira apa yang perlu dibangun di sana? Oh, di sana kebutuhan untuk mendukung usia produktif itu biasanya kaitannya dengan kebutuhan pasar kerja, atau di situ perlu diciptakan satu kegiatan yang mendukung masyarakat bisa bekerja, itulah diciptakan satu lapangan kerja sehingga usia-usia produktif itu bisa bekerja dan bisa produktif dalam pengertian mereka bisa menghasilkan atau bisa memberikan pendapatan untuk keluarga mereka. Nah, begitu pula dari dalam perencanaan kesehatan tadi sudah disinggung bahwa misalnya ternyata dalam wilayah tersebut itu usia muda paling banyak usia 0 sampai 4 tahun ya. Itu tuh kebutuhan apa yang diperlukan? Oh, kebutuhan untuk kesehatan usia-usia balita. Begitu pula misalnya dalam satu wilayah usia-usia tua yang lebih dominan. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Misalnya kita perlu ada sarana kesehatan yang bisa mendukung usia-usia yang tidak produktif itu tetap sehat dan mereka bisa tidak menjadi beban bagi satu wilayah. Nah, itu yang perlu kita rencanakan dengan melihat komposisi penduduk. Begitu pula dengan perencanaan pendidikan di bidang pendidikan ya. Jadi usia-usia sekolah SD, SMP, SMA itu kira-kira dari data yang ada, data komposisi penduduk yang ditampilkan, kira-kira kebutuhan ruang untuk menunjang kegiatan pembelajaran di tingkat SD berapa, tingkat SMP berapa, tingkat SMA berapa. Ini menjadi hal yang penting ya untuk diketahui jumlah usia sekolah ya, jumlah jiwa dalam satu wilayah pada usia-usia tertentu. Nah, ini makanya data kelompok umur dan jenis kelamin itu menjadi satu data dasar yang dibutuhkan dalam satu pembuatan kebijakan dan perencanaan satu pembangunan di satu wilayah. Nah, selanjutnya dari komposisi penduduk itu kita bisa simpulkan ya, kira-kira kesimpulannya apa sih untuk komposisi penduduk. Kita belajar komposisi penduduk. Nah, itu komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Ya, jadi tadi misalnya dikelompokkan menurut kelompok umur dan jenis kelamin, kelompok umur secara geografis misalnya asal daerah, ya, secara sosial misalnya bisa dilihat dari agama, sekelompok umur menurut agama, kelompok umur menurut
suku ya atau etnis, kemudian secara biologis tadi secara bisa dilihat dari laki-laki dan perempuannya, kemudian secara ekonomi juga bisa dilihat nanti dikelompokkan misalnya kelompok umur yang yang termasuk yang sejahtera, tidak sejahtera dan sebagainya. Itu adalah disebut sebagai komposisi penduduk. Kemudian juga bisa misalnya dari pekerjaan itu bisa dilihat misalnya pekerjaan jenis pekerjaannya bisa dilihat dari situ. Kemudian berdasarkan jenis kelamin ya itu juga penduduk dikelompokkan menurut laki-laki dan perempuan ya, sementara umur dikelompokkan misalnya dalam interval 5 tahunan, ada ya interval 1 tahunan, itu juga ada ya. Jadi data-data tersebut tersedia ya, biasanya ada penyelenggara yang memang mereka survei penduduk ya, misalnya tadi BPS, dari BKKBN, itu semuanya adalah salah satu lembaga yang biasanya menyelenggarakan lembaga-lembaga survei untuk melihat jumlah penduduk dalam penduduk dalam satu wilayah ya, sehingga nanti bisa digambarkan dalam komposisi penduduk. Kemudian komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur dapat menunjukkan beberapa di jumlah tenaga kerja produktif, non produktif, pertambahan penduduk dan angkatan ketergantungan. Nah, ini juga akan bisa dilihat ya, makanya tadi ditentukan sudah saya singgung bahwa kelompok umur penduduk atau komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin itu merupakan data dasar yang perlu ada dalam satu wilayah ya. Kemudian untuk komposisi penduduk itu juga digunakan sebagai penentu kebijakan tertentu dalam wilayah tersebut ya. Jadi kita menentukan satu kebijakan dalam satu wilayah didasarkan dengan jumlah penduduk yang ada. Misalnya, oh ternyata wilayah tersebut adalah pada struktur umur tua, berarti kebijakan-kebijakan penduduk tersebut yang ada juga harus bisa mengakomodir umur-umur tua, misalnya kebutuhan untuk kesehatan untuk para lansia ya, lapangan kerja mungkin yang untuk mengakomodir para lansia, di situ lansia tetap produktif. Nah, itu adalah merupakan salah satu hal yang penting kita belajar tentang komposisi penduduk ya. Jadi ini adalah beberapa kesimpulannya. Kemudian untuk tugas terakhir ya, untuk tugas nanti untuk komposisi penduduk, saya minta untuk para mahasiswa itu bisa membuat satu komposisi, mencari data ya komposisi penduduk di dalam setiap daerah ya di sana ya. Kemudian dari data-data tersebut kemudian coba dianalisis ya, kira-kira wilayah tersebut itu termasuk kategori pada kelompok umur yang mana, kelompok umur muda, kelompok umur tua, atau kelompok umur yang produktif ya. Nanti dari data tersebut kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan dalam satu wilayah. Nanti kita akan sama-sama belajar, kita akan coba diskusikan di dalam kelas untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-3 ini tentang komposisi penduduknya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.